Selanjutnya kita akan membahas mengenai search, sort, dan juga filter pada NumPy array. Nah, ini adalah metode searching. Misalkan kita memiliki dua dimensi array yang dimensinya adalah 4 row dan 3 kolom. Di sini kita ingin melihat satu array di mana elemennya ada 4, 5, dan 6. Ya, nanti ketika kita panggil searching elemen ini, NumPy searching akan melakukan searching dari indeks yang paling rendah, yaitu 0 hingga yang indeks terakhir. Ketika menemukan apa yang dicari, di situ akan berhenti dan memberitahukan di mana posisinya. Lalu ada lagi yang dinamakan sebagai searching sort. Ini adalah contoh array yang sudah kita sortir, ya. Artinya angkanya sudah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan ini adalah contoh untuk yang tidak berurut. Di sini misalkan mencari angka 2. Nah, pada kasus sort, angka 2 ini ada di indeks yang kedua, ya. Ini indeks pertama, ini indeks kedua. Sedangkan ketika tidak sort, array yang memiliki elemen 2 ini, dia ada di posisi indeks ke 1, 2, 3, 4, dan ke 5. Lalu ini contoh lain untuk sorting pada dua dimensi array. Ya, di sini 5, 4, 7, dan lain sebagainya. Sedangkan angka paling kecil adalah 1 ada di sini. Setelah sorting, maka akan berurut. Ya, dari 1, 2, 3, lalu mulai lagi dari kiri, 4, 5, 6, mulai lagi dari kiri, 7, 8, dan 9. Selanjutnya adalah filter array. Misal kita memiliki elemen ini, ya, satu dimensional array, lalu kita mencoba memfilter angka-angka tertentu. Pada case ini ada angka 7, 9, dan 8. Sehingga ketika kita eksekusi, hasilnya akan seperti ini. Ya, 7, 9, dan 8. Mari kita praktek dengan menggunakan Python code. Kita memiliki contoh suatu variabel ARR, ya, di mana dia merupakan satu dimensional array. Nah, di sini kita ingin mencari, ya, atau searching array. Metodenya adalah .where. Ya, di sini di mana gitu. Lalu dari variabel r sama dengan 4. Ya, ini adalah suatu statement. Lalu kita jalankan. Lalu ini adalah outputnya, 3, 5, dan juga angka 6. Apa ini? Ini merupakan suatu lokasi indeksnya. Ya, kita lihat ada di indeks berapa. 0, 1, 2, 3. Oke, 3 ada di sini. Lalu 4, angka 5, ya. Sedangkan 5 dan 6. Ya, ini adalah indeksnya. Jadi, outputnya adalah lokasi indeksnya. Angka 4 ini ada di mana. Contoh yang lain adalah mencari di mana bilangannya habis dibagi 2. Ya, ini R, ya, array modulo 2 sama dengan 0. Kita jalankan. Dia ada di posisi indeks 0, 1, ya, berarti ini 1, lalu berapa lagi? 3, 5, dan 7. Balikannya, jika misalkan yang ganjil, dia ada di indeks 0, 2, 4, dan 6. Selanjutnya adalah indeks di mana kita cari setelah ada proses sort, ya, sortir, ya, dari yang kecil ke yang besar. Nah, ini contoh kita 6, 8, 10, 7. Kita jalankan. Ada di angka indeks keberapa? 1. Nah, untuk memudahkan mungkin kita coba pisah seperti ini. Print R gitu ya. Lalu di sini kita coba pisahkan. Tuh. Nah, selanjutnya di sini kita kasih sort. Sorted dalam kurung. Ini ya, jadi kita bisa melihat perbedaannya ya. Lalu jalankan. Nah, ini originalnya R ya, 6, 8, 10, dan 7. Setelah disortir, dia menjadi 6, 7, 8, dan 10. Lalu di sini perintahnya adalah X search sort angka 7. Angka 7 itu ada di indeks 0, 1 ya, sehingga jawabannya adalah 1. Lalu ini
temukan indeks tempat nilai 7 ya yang harus dimasukkan. Kita dimulai dari kanan. Kita coba jalankan. Dia ada di indeks kedua. Apa artinya? Sekarang kita coba lagi ya supaya Anda tidak terlalu bingung. Jalankan seperti ini, sort array. Tuh ya, kita coba jalankan lagi. Nah, ini 6, 7, 8, 9. Lalu artinya right apa? Berarti dia dihitung dari sebelah kanan. Berarti di sini adalah indeks 0, indeks 1, dan angka 7 ada di indeks 2. Sehingga jawabannya adalah 2. Ya, di sini bisa kita definisikan. Mau dari arah kiri atau dari arah kanan. Jika Anda mengosongkannya, by default, sortingnya dari kiri ke kanan. Nah, ini contoh ya yang sebelumnya tadi dibahas. Kita memiliki array originalnya 3201, lalu kita sortir sehingga angkanya dari 0 hingga ke 3. Selain berdasarkan numerik, array pun bisa mengurutkan berdasarkan abjad. Kita contoh, di sini kita lihat, awalnya pisang, mangga, dan jeruk, namun ketika sudah sortir, huruf pertamanya yaitu dari yang paling rendah, yaitu A, B, sampai Z. Nah, J ini yang pertama. Ya, lalu M dan juga P. Lalu bagaimana jika kita mengurutkan terhadap dua-dimensional array? Di sini kita jalankan, sortir. Di sini kita lihat bahwa ini adalah row pertama, lalu ini row kedua. Setelah disortir, masing-masing row-nya, ya, dia akan menyesuaikan. Sehingga di sini angka paling kecilnya adalah 2, sehingga 2, 3, 4. Yang kedua adalah 0, 1, dan 5. Selanjutnya adalah filtering array. Di sini kita mencoba melihat filtering mengenai np.array. Di sini angkanya berupa one-dimensional array. Kita jalankan di sini. Di sini kita memiliki true, false, true, false. Apa ini true, false, true, false? Nah, di sini kita ingin melihat bahwa ketika true, dia dicetak di bagian new array. Ya. Ketika false, dia tidak dicetak. Jika kita lihat di sini, yang true adalah posisi indeks pertama, ini pun posisi indeks pertama, sehingga 41 muncul di sini. Sedangkan untuk yang 42, dia statusnya adalah false, sehingga 42 tidak ada di bawah. Sedangkan 43, dia statusnya adalah true, 43 ada di sini. Lalu yang terakhir, 44, false, dia tidak ada. Ya, ini adalah contohnya. Selanjutnya, untuk membuat filter array. Nah, di sini kita mencoba mengembalikan ya angka yang lebih tinggi dibandingkan 42. Ya, dari sini kita lihat ya setelah difiltering, dijalankan. Di sini kita mencoba melihat angka yang lebih tinggi dari 42, yaitu 43 dan 44. Ketika kita lihat di sini 43 dan 44, sedangkan untuk angka pertama, ya 41 dan 42, dia adalah false karena dicek di sini. Ya, apakah ini elemennya lebih dari 42? Jika betul, sehingga list ini akan ditambahkan dengan status true. Namun jika salah, statusnya ditambahkan dengan false. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Lalu di sini ingin melihat membuat filter sehingga mengembalikan elemen genap dari array aslinya. Nah, ini kita punya 1 sampai 7. Kita ingin genap artinya modulo 2 sama dengan 0. Habis dibagi oleh 2 sehingga hasilnya 0. Kita lihat di sini ya. False, true, dan lain-lain. Ya, karena memang yang genap di sini adalah 2, 4, dan 6 ya. Dari one dimensional array yang kita definisikan sebelumnya. Selanjutnya adalah membuat filter secara langsung dari array. Nah, di sini kita miliki array yang sama, ya 41 sampai 44. Di sini coba difilter, di mana filternya lebih dari 42. Lalu new array-nya adalah 43, 44. Bisa juga seperti itu. Ya, sehingga dibandingkan Anda perlu membuat statement if else seperti yang ada di atas, dengan menggunakan metode array filter array ini menjadi lebih singkat, lebih sederhana kodenya, dan sangat mudah dimengerti. Lalu sama seperti yang sebelumnya. Ya, dengan metode ini, proses filtering menjadi jauh lebih cepat dibandingkan kita membuat kode yang panjang dan susah dimengerti.
Seperti itu mengenai konsep pada NumPy dalam searching, sorting, dan juga filter.